Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mapel Prakarya. Ibu doakan semoga Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam pembelajaran daringnya. Baik, mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Dalam kegiatan usaha, seorang wirausahawan selalu memperhitungkan adanya titik impas atau break-even point. Analisis break-even point adalah suatu teknis analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Suatu keadaan atau titik di mana perusahaan dalam kegiatan operasinya tidak memperoleh keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian. Hal ini bisa terjadi apabila perusahaan di dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan biaya variabel serta volume penjualannya hanya cukup menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Beberapa komponen dari break-even point itu, yang pertama, biaya tetap, dan yang kedua biaya tidak tetap atau biaya variabel, dan yang ketiga adalah harga jual. Nah, perbedaan dari biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap ini biaya tidak berbeda seiring dengan adanya perubahan kuantitas daripada unit produksi. Sedangkan biaya variabel, ya kita sudah tahu namanya variabel atau biaya yang bervariasi seiring dengan perubahan pada jumlah unit produksi. Atau juga bisa disebut dengan biaya tetap itu merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Nah, sedangkan biaya variabel yaitu merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksi. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variabel cost-nya pasti akan meningkat. Nah, berikut untuk menghitung break-even point tersebut, di mana ada dua macam, yaitu BEP dasar unit dan BEP dasar penjualan. Nah, di mana rumusnya ada di sana, di mana dasar unit cara menghitungnya beberapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas, yaitu break-even point sama dengan total cost atau biaya tetap dibagi dalam kurung harga dari per unit itu dikurangi dengan variabel cost. Nah, sedangkan untuk BEP dasar penjualan, di mana cara menghitung beberapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas, yaitu break-even point sama dengan total cost dibagi dalam kurung 1 dikurang dalam kurung variable cost dibagi harga per unit. Nah, berikut contoh soal, di mana diketahui biaya tetap itu senilai 100 juta dan biaya variabel 60.000. Harga jual per unit adalah 1 unitnya 80.000.
Maka perhitungan BEP per unit 100 juta dibagi 80.000 dikurang 60.000, maka hasilnya adalah 55.000 unit. Terus kemudian BEP penjualannya kita masukkan rumusnya, di mana 100 juta dibagi 1 ini margin ya, dikurang dengan min 20.000, maka totalnya adalah 400 juta. Nah, kira-kira berapa untung ataupun target laba yang harus dicapai? Yaitu kita totalin 100 juta ditambah 80 juta dibagi 80.000 dikurang 60.000, maka dapat BEP per unitnya adalah 9.000 dan rupiahnya yaitu 720 juta. Nah, jadi untuk menjawab soal yang nomor 2 itu Ananda, pertama kita harus tahu dulu apa itu rumus harga pokok. Harga pokok itu harga pokok sama dengan variable cost ditambah fixed cost dibagi dengan total nih, ya, total sales atau total penjualan. Maka yuk kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu RP rupiahnya 30.000 ditambah fixed cost-nya ada 70 juta dibagi dengan 1000 unit. Maka totalnya adalah 30.000 ditambah 70.000. Maka harga pokoknya yaitu adalah 100.000 per unit. Nah, harga pokok berarti ada 125.000 dikurang 100.000, maka hasilnya adalah 25.000. Ini 25.000 per unit. Nah, keuntungan per produksinya bagaimana? Keuntungan per produksi sama dengan 25.000 dikali 1000 unit, maka totalnya adalah 25 juta. Oke, selamat berlatih. Itu tadi pembahasan mengenai break even point. Semoga Ananda bisa memahami dan dapat mengerjakan latihan soal tersebut. Oke, sampai jumpa kembali. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.